Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, shalom. Jumpa lagi pada hari ini 6 Januari 2023 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-25. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam yang lalu, kita telah belajar dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di mana Herodes lebih memelihara kekuasaan, jabatan, dan semua yang memperlengkapi hidupnya. Dia lebih bersandar pada hal-hal itu dan dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Bahkan dia tidak dapat berjumpa dengan Yesus sampai dia mengalami kematian. Berbeda dengan para Majus, mereka yang memiliki pengetahuan, kecerdasan, dan berbagai kemampuan lainnya, rela menempuh perjalanan panjang demi untuk berjumpa dengan Yesus dan menyatakan penyembahan kepadanya serta mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Malam ini kita punya kesempatan untuk belajar lagi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Secara khusus pada ayatnya yang ke-25. Dengan tegas dikatakan, sebab adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita menyadari benar bahwa impian terbesar dari sebagian umat manusia di dalam dunia ini adalah berjuang menjadi kaya, berjuang untuk memiliki segala kelengkapan material di dalam kehidupan mereka. Karena memang kesuksesan menurut ukuran dunia itu selalu dikaitkan dengan kepemilikan, dengan uang, dengan harta kekayaan, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dan lain sebagainya.
Seseorang baru bisa dikatakan sukses apabila ia sudah berhasil dan memiliki banyak kekayaan yang melimpah di dalam hidupnya. Dan hal ini telah mendorong kebanyakan orang untuk bekerja keras demi mewujudkan impian tersebut. Dan bahkan tidak sedikit orang berani menempuh cara-cara yang kotor demi mendapatkan kekayaan, supaya dia bisa memperoleh pengakuan dari dunia ini dan tidak diremehkan atau dipandang sebelah mata oleh sesama umat manusia. Memang menjadi kaya dan memiliki berbagai kelengkapan material itu adalah sesuatu yang memang sangat dirindukan oleh kita umat manusia. Dan itu bukan merupakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab bukankah salah satu berkat dari Allah yang memperlengkapi kehidupan manusia adalah berkat-berkat material? Karena itu, usaha keras untuk memperoleh segala sesuatu untuk memperlengkapi kehidupan kita umat manusia itu adalah hal yang penting dan perlu ada dalam perjuangan kehidupan kita. Namun yang perlu diperhatikan adalah supaya jangan sampai manusia fokus dan terus menggunakan seluruh waktu di dalam hidupnya mengejar dan terus mengejar untuk memperoleh segala kelengkapan material dalam memperlengkapi kehidupannya, dan dia tidak lagi punya kesempatan untuk berelasi dengan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita sudah belajar dari renungan malam tadi bahwa Herodes ternyata tidak dapat berjumpa dengan Yesus sampai dia mengalami kematian. Malah justru ada niat yang jahat, rancangan yang jahat yang dia kerjakan untuk membinasakan bayi Yesus pada waktu itu. Dia begitu khawatir terhadap kekuasaan dan jabatan yang dia miliki. Jangan-jangan kehadiran Yesus adalah sebagai kesempatan untuk mengambil dan merebut apa yang sekarang menjadi bagian bagi hidupnya. Karena itu dia telah kalaf dan membinasakan begitu banyak anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun dalam rangka untuk membinasakan orang-orang yang dipandang akan merebut apa yang sekarang menjadi bagian bagi hidupnya. Dan ternyata dengan keterikatannya kepada materi, kuasa dan jabatan itu, dia menjerumuskan dirinya di dalam perbuatan dosa yang hebat, yakni pembunuhan, menghilangkan nyawa sesama umat manusia. Karena itu, pada bagian kitab suci yang kita belajar pada malam ini dengan tegas mengingatkan, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum
daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan menyatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga? Di sini kita mesti ingat bahwa hal masuk ke dalam kerajaan sorga itu tidak bergantung dan tidak bersangkut paut dengan status ekonomi dan kepemilikan dari seseorang, kaya atau miskin, atau status sosial, berpangkat, berjabatan, dan lain sebagainya. Tetapi hal memasuki kerajaan Allah lebih bersangkut paut dengan ketaatan setiap orang kepada Allah dan kesetiaan setiap orang dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu hal masuk kerajaan Allah tidak bersangkut paut dengan hal-hal material. Hal-hal material itu adalah kelengkapan yang memperlengkapi serta yang mendatangkan kesejahteraan kepada kita ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi hal memasuki kerajaan sorga adalah bersangkut paut dengan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, dan kesetiaan serta ketaatan kita di dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Kalau kita belajar di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17, di sana dengan tegas mengingatkan bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan yang tetap hidup selama-lamanya. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah berada di tahun baru 2023. Sungguh diharapkan bahwa kita akan berjuang dan berjuang untuk memperbaiki ekonomi keluarga kita. Kita berjuang untuk mencari nafkah di dalam hidup ini. Tapi ingatlah bahwa kita harus juga punya kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita dalam penyembahan kepada Tuhan Sang Pemilik hidup dan Sang Pemberi berkat atas hidup kita sekalian. Berhati-hatilah supaya jangan sampai di tahun yang baru di 2023 ini kita sedang fokus untuk memperbaiki kemajuan ekonomi keluarga kita, dan kita membiarkan kehidupan iman kita menjadi redup karena seluruh waktu kita manfaatkan untuk berjuang dan berjuang mencari nafkah, dan kita tidak menyisihkan waktu untuk ada di hadirat Tuhan dan dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena itu, baiklah kita berwaspada di dalam hidup ini. Kita pasti ingat sebuah istilah, ora et labora, bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian, khususnya pada kisah penciptaan, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah
Hari pertama bagi manusia pertama saat itu adalah ada dalam relasi dengan Tuhan. Dan setelah ada dalam relasi dengan Tuhan, mereka memberi perhatian kepada kelanjutan hidup mereka di dalam hari-hari hidup selanjutnya. Karena itu, baiklah di tahun baru 2023 ini, setiap kita baik secara pribadi maupun keluarga, kita tetap ada dalam perjuangan untuk mencari nafkah dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, harus ada waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Harus ada waktu untuk kita bersama dengan keluarga kita, ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Berhati-hatilah supaya jangan sampai masing-masing pribadi menyibukkan diri dengan segala aktivitasnya tanpa ada persekutuan dan penyembahan kepada Tuhan dalam keluarga, ataupun tanpa ada persekutuan dan penyembahan kepada Tuhan dalam persekutuan bergereja di mana kita menjadi bagiannya. Baiklah, kita berjuang mencari nafkah, tapi kita mesti juga punya kesempatan ada di hadirat Tuhan dan memohon hikmat dan kasih karunia-Nya untuk selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami. Mari ingatkan kami senantiasa untuk setia dan taat kepadamu di tengah-tengah seluruh aktivitas dan kesibukan yang kami jalani di dunia ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan bagi kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat beristirahat. Tuhan terus memelihara kehidupan umat Tuhan sekalian. Salam.